Pas gue bikin ini, IHSG itu lagi turun 4%. Dan kali ini gue mau share 3 persiapan gue di tengah kondisi saat ini, terutama di saat terjadi perang seperti ini. Yang pertama adalah gue bakal siapin cash buffer, ya. Pastinya punya cash mungkin sekitar 20-30% dari portofolio ya, atau total aset gue. Kenapa cash ini sangat-sangat penting? Karena kita berada di zaman yang harga aset yang udah murah itu bukan berarti nggak bisa turun lebih lagi, guys. Ini contohnya misalnya ada di saham BBCA. Kita tahu ya, dulu harga BBCA 7.000 itu udah jadi yang murah banget gitu ya. Banyak orang bilang murah ya. Tapi nyatanya apa, guys? Itu masih bisa turun lagi. Jadi di saat seperti ini, jangan untuk kemungkinan satu harga udah murah itu bukan berarti nggak bisa turun lagi. Nah, makanya punya cash ini bakal ngasih keleluasaan buat lo seandainya turun lagi, keadaan terburuk nih ya, lo bisa tetap punya amunisi buat beli, tapi pastinya dengan money management yang baik juga. Yang kedua adalah punya exposure ke safe haven ya. Paling gampang kalau lihat sekarang adalah gold ya. Kenapa gold ini penting banget buat ada di portofolio? Karena kita tahu korelasi gold dengan aset-aset berisiko terutama itu adalah negatif. Maksudnya apa? Maksudnya ketika aset berisiko kayak kripto, kayak saham itu turun, gold ini kebalikannya, biasanya malah naik. Ketika terjadi perang, emas naik, saham turun, kripto turun. Tapi kalau ekonomi baik, semuanya baik-baik aja, saham naik, kripto naik, gold biasanya nggak kemana-mana atau mungkin turun sedikit. Nah, makanya kita tahu nih ya, baru 2 bulan pertama di tahun 2026 aja, keadaan dunia udah panas kayak begini. Kita bisa bayangkan gimana 8 bulan ke depan, 9 bulan ke depan, pastinya nggak mungkin tiba-tiba jadi adem, guys. Nah, untuk persiapan ini, makanya kita better punya exposure ke safe haven, dan porsinya bisa diatur ya, sesuaikan dengan portofolio masing-masing, tapi pasti ini bisa ngebalance ketika semua aset lo pada turun, ini menjadi jangkar yang menopang portofolio lo nggak turunnya dalam-dalam amat. Dan lagi kalau mau pegang safe haven kayak emas, baiknya jangan pegang dalam jangka pendek ya, karena ngarepin 10%, 20% dalam waktu singkat itu mungkin agak sulit. Tapi kalau misalnya lu berpikirnya adalah long term, ya lu pengen punya safe haven ini buat ngejaga supaya portofolio lu drawdown-nya nggak terlalu dalam, nah ini bisa. Yang ketiga adalah kurangin tindakan-tindakan spekulatif. Misalnya lu beli meme coin, lu beli saham-saham gorengan. Nah, menurut gue di kondisi kayak gini, di mana aset-aset utama, saham fundamental, Bitcoin itu aja udah pada turun, lu ngapain sih nyari aset-aset yang berisiko dan gak jelas? Kita lihat yang pasti-pasti aja itu udah pada turun. Kemungkinan buat cuan itu udah terbuka gitu. Ngapain lu cari lagi yang masih berisiko? Jadi kalau gue bakal tinggalin dulu tuh yang kayak gitu-gitu, gue bakal fokus ke aset-aset utama yang lagi turun, yang gue tahu ketika semuanya membaik, ini bakal recover. Jadi stop main yang aneh-aneh dulu, kita fokus ke apa yang benar-benar bagus, tapi sekarang turun karena adanya market risk ya. Harganya turun bukan karena fundamentalnya, tapi karena memang ada sentimen yang cukup besar dari pasar, terutama dari terjadinya perang sekarang. Sekali lagi disclaimer on ya guys, gue nggak memberikan saran apapun, not financial advice, jadi tentukan dengan baiknya diri kalian masing-masing itu gimana. Gue cuma share apa yang gue bakal lakuin sebagai persiapan. Nah, sekarang gue mau tahu kalau lu persiapannya apa nih di tengah situasi kayak gini. Tulis di kolom komen.